Dia cuma mengatakan, sebab kitab suci firman Tuhan mengatakan, harus percaya Yesus baru diselamatkan. Orang itu berteriak lagi, bagaimana mengetahui Alkitab itu firman Tuhan? Bagaimana engkau membuktikan kitab suci orang Kristen itu firman Tuhan? Pendeta itu rasa ditekan, tidak bisa jawab. Lalu di hatinya berkata, Tuhan kasih saya jawaban. Saya sekarang bagaimana bisa membuktikan? Dia tidak bisa jawab. Dan dia cuma mengatakan, baca sendiri, nanti pelan-pelan tahu. Begitu, saudara-saudara. Baca sendiri, nanti pelan-pelan lu tahu. Pada saat itu tidak ada alasan yang cukup buat dia atau fasih yang pintar menjawab. Tapi justru orang itu begitu taat kepada Tuhan. Dia karunia pengetahuan kurang, tapi cintanya kepada Tuhan dan Injil begitu sungguh-sungguh. Roh Kudus menggerakkan yang tanya, menjawab, oke, saya akan baca. Lalu membuktikan iya atau tidak. Awas lu. Terus dia pulang. Dia beli kitab suci, dia baca. Akhirnya orang itu digerakkan Tuhan. Dan dia membuktikan kitab suci itu firman Tuhan. Di dalam pengalaman dan pencerahan Tuhan kepada pribadi dia. Saudara-saudara. Itulah sebab sampai hari ini. Gereja Presbyterian di Amerika sudah banyak yang menjadi liberal. Banyak yang imannya sudah tidak beres. Tapi gereja Presbyterian di Korea. Itu mereka betul-betul masih banyak yang percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Sayang sekali gereja Presbyterian di Korea sampai tahun 80-an sudah mengalami perpecahan 28 kali. Saudara, gereja tidak sudah pecah. Gereja pecah itu satu hal yang sebenarnya kita lihat selalu terjadi di dalam dunia ini. Kalau gereja tidak pecah, itu satu hal yang sangat tidak biasa. Gereja bisa pecah itu normal, ya. Kalau gereja tidak pecah, itu bukan abnormal, supranormal, saudara-saudara. Jadi gereja itu pecah sampai karena apa? Karena mereka ada yang setuju firman, ada yang tidak setuju, ada yang mau tetap konservatif, ada mau sembarangan, sehingga pecah. Dan paling cilaka, kalau saya ngomong ini, saudara mungkin dengar rasa jijik sekali. Satu kali karena begitu perpecahan sampai mereka begitu jengkel kepada yang salah. Membuang tai manusia ke pendeta di atas mimbar. Saudara-saudara, karena apa? Karena mereka tidak bisa tahan. Kalau itu sudah menyelewengkan firman Tuhan tidak karu-karuan. Nah, melalui perpecahan semacam demikian, orang bilang ini kasar, ini tidak berpendidikan sebagainya. Tapi ada sesuatu hal yang kita harus melihat. Kadang-kadang melalui kemarahan manusia, dunia ini baru ada kebenaran yang ditegakkan. Nah, saya tidak membenarkan cara mereka. Tetapi kadang-kadang kemarahan-kemarahan itu perlu sekali. Saudara-saudara. Kemarahan mahasiswa jangan dianggap remeh. Mahasiswa-mahasiswa yang kalau sudah lulus mungkin belum dapat pekerjaan. Tapi orang-orang semacam inilah yang bisa menggulingkan pemerintah yang tidak beres. Kenapa Tuhan pakai mahasiswa-mahasiswa? Karena mereka tidak ada istri, tidak ada anak, belum ada beban banyak. Mereka mempunyai satu motivasi murni. Negara harus beres. Korupsi harus dihilangkan. Yang tidak beres harus turun. Nah, hal semacam demikian ini menganggap mereka itu adalah orang-orang yang harus tampil ke depan. Karena setelah mereka mempunyai kekayaan, mempunyai keuangan, mempunyai ini dan itu, mungkin sudah tidak berani bicara, hanya bisa kompromi saja. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat demokrasi dan kesulitan-kesulitan itu baru bisa diatasi melalui perdebatan yang sengit, pergolakan yang susah. Maka tidak ada satu negara demokrasinya lahir secara mulus. Selalu lahir secara susah payah luar biasa. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua di Korea yaitu mereka bukan saja mempertahankan Alkitab firman Tuhan. Di Korea mereka mementingkan doa. Saudara-saudara, setelah peperangan Korea Utara dan Selatan yang mengakibatkan terpisahnya dari itu garis 38 derajat. Saudara-saudara, kita melihat orang Korea dilatih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berlutut. Berlutut di hadapan Tuhan. Gereja-gereja Korea yang jam 5 pagi sudah berlutut. Itu banyak sekali. Ratusan orang, bahkan ribuan orang
berlutut berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Karena kesulitan mengakibatkan mereka sadar bahwa diri mereka hanya orang terbatas dan tidak bisa apa-apa. Di tengah-tengah ancaman kesulitan nuklir dan sebagainya, Korea Utara menjadi orang yang begitu radikal, tidak percaya kepada Tuhan dan menerima Marxisme, dan sekarang seluruh ekonominya korup, saudara-saudara, dan rusak. Korea Selatan adalah negara yang harus bertakluk kepada Tuhan dan menjadi mujizat di dalam pertumbuhan gereja. Mereka berlutut. Nah, saudara-saudara, ini dua hal penting untuk gereja: firman dan doa. Firman dan doa, semua. Firman dan doa. Dari Tuhan ke kita, firman. Dari kita ke Tuhan, doa, semua. Dari Tuhan ke kita, firman. Dari kita ke Tuhan, doa. Nah, gereja Reform Injili di Indonesia ini mau apa? Maunya dari situ terus beri firman, beri anugerah, beri berkat, tapi kita tidak ber. Saya nilai masih belum sehat. Karena kita mempertahankan firman, tapi kita belum menyatakan ketaatan dan kesungguhan berdoa di hadapan Tuhan. Nah, saudara perhatikan, Paulus berkata, itulah sebabnya di hadapan Tuhan Bapa kita, aku bersujud. Di sini aslinya, aku bertekun lutut. Aku berlutut bagimu. Aku berdoa bagimu. Mengapakah istilah ini menjadi istilah? Ayat ini unik sekali. Karena zamannya Paulus, kebanyakan orang berdoanya berdiri. Saudara-saudara. Zamannya Paulus, orang-orang kebanyakan berdoanya berdiri. Sedikit sekali orang berdoa berlutut. Saudara-saudara. Selain Abraham berdoa berlutut, Alkitab mengatakan Elias di atas gunung Karmel, dia juga berlutut. Kepalanya berada di kedua lututnya. Dan Yesus Kristus di Getsemani, dia berlutut. Dan di sini Paulus berlutut. Tahun 66, pada waktu saya berada di Manado, saya mengajak sebelum kebaktian semua berlutut berdoa. Ada tua-tua dan majelis yang melawan saya. Dia mengatakan di dalam tradisi gereja kita tidak ada lutut-lututan. Itu gereja lain, bukan gereja kita. Itu tidak benar. Mereka membuat isu melawan saya. Saya sudah dilatih oleh Tuhan untuk tidak takut perlawanan. Kalau takut, takutlah kepada Tuhan. Bukan takut kepada lawan. Akhirnya mereka bilang, kenapa Yusuf berlutut? Saya memberikan ayat Alkitab bahwa Yesus berlutut, Paulus berlutut. Mereka baru mengatakan, kalau begini, dua-dua boleh, saudara-saudara. Kenapa saya harus diperbolehkan mereka? Itu adalah karena orang Belanda yang tidak pernah berlutut, membuat pendeta mereka juga tidak mau berlutut. Sekarang saya membawa mereka kembali kepada kitab suci. Paulus berlutut. Nah, zamannya Paulus, orang Farisi berdiri. Nah, saudara-saudara, doa yang penting itu adalah hatinya. Tetapi sikap di luar, itu sesuatu perwujudan daripada niat di dalam. Itu sebab luar pun itu penting sekali. Bukan tidak penting. Kita berlutut tidak salah. Dan melutut memberikan sesuatu tanda kepada diri insyaf bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Rusia sampai hari ini tidak ada diizinkan orang berdoa berduduk. Saya tidak tahu. Beberapa tahun yang lalu saya berada di St. Petersburg. Pendeta-pendeta semua duduk di sana dan majelis di situ. Saya berkhotbah kepada pemimpin-pemimpin gereja itu. Lalu mengatakan, mari kita berdoa. Waktu saya mengatakan, mari kita berdoa dengan serius seperti biasanya saya. Saudara, semua bukan saya tidak mau berdoa. Matanya melotot saya. Saya mengatakan satu kali ini, kenapa tidak taat? Mari kita tunduk kepala berdoa. Mereka tidak mau tunduk, melotot lagi. Lalu anak muda yang menerjemahkan saya ke dalam bahasa Rusia. Dia pegang bahu saya. Stephen, it is not allowed to pray while you are sitting in Russia. Anytime when you pray, you should stand up. Oh, saya sadar. Itu sesuatu kebiasaan mereka. Waktu berkata-kata kepada Tuhan, tidak boleh duduk. Kalau menurut orang Rusia datang ke sini, ini kurang ajar semua, saudara-saudara. Kita berdoanya tutup, ada yang kakinya begini. Itu kurang ajar sekali kalau mereka. Jadi waktu kita mengatakan, mari kita berdoa, langsung mereka harus berdiri. Kalau sudah, mari kita berdiri dan berdoa, baru mereka tunduk kepala. Kalau tidak, saya mendili terus sampai khotbah saya selesai. Saudara-saudara, itu kebiasaan. Nah, Paulus di sini mengatakan satu kebiasaan lebih daripada orang lain.
Waktu itu semua berdoanya berdiri secara biasa. Tapi Paulus berdoanya lutut karena saya percaya dia mempunyai perasaan tanggung jawab yang lebih daripada orang-orang lain. Maka dia mengambil contoh Yesus Kristus, mengambil contoh daripada itu.